Di Indonesia, tidak hanya para pejabat negara atau pemerintah yang bertindak korupsi atas keuangan negara. Bahkan, korupsi itu buruknya menular pula ke kalangan swasta. Hampir semua profesi yang berhubungan dengan masyarakat terjerumus pada hal itu. Baik akuntansi, dokter, pengacara, bahkan wartawan, tidak bisa kita pungkiri menghindari budaya itu. Kalau bukan sebagai pelaku, banyak juga di antara mereka yang membantu jalannya korupsi. Kalau sudah begitu, siapa lagi di antara kita yang bersih dari korupsi? Budaya korupsi menjamin istilah mendiang Muhammad Hatta, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Disadari atau tidak, telah berkomplikasi di tubuh kita. Ia sudah cenderung mengarah ke tindak pemerasan atau penipuan. Sudah menjadi tanggung jawab kemanusiaan kita sendiri dalam konteks berbangsa dan bernegara. Bahwa tanggung jawab itu kita sebagai makhluk pembelajar, sebagai pemimpin, dan sebagai guru atas bangsa ini. Hal ini penting untuk memberikan solusi masalah korupsi secara sistematik dan holistik. Sebab dengan adanya tanggung jawab sebagai makhluk pembelajar, kita memahami permasalahan yang berkaitan dengan korupsi. Dengan tanggung jawab sebagai pemimpin, yang esensinya bermakna memilih, kita dapat memilih perbuatan yang positif dan menolak yang negatif. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa pembentukan KPK dikarenakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal, dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Padahal korupsi di Indonesia sudah meluas dan dilakukan secara sistematis, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Tugas KPK sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah untuk melakukan koordinasi dan supervisi serta pencegahan dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan dalam pemberantasan korupsi. KPK ditugaskan untuk fokus memberantas tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang terkait. Selanjutnya, ada peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi tercatat memiliki peran yang krusial dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, KPK sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk memerangi korupsi, serta institusi negara lainnya dalam ketatanegaraan Indonesia. Bagaimana dengan peran kita sebagai masyarakat sipil? Konstitusi secara jelas dan tegas menempatkan posisi masyarakat atau rakyat pada tempat tertinggi, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Posisi yang tegas bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 28C Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam perjuangan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hak asasi untuk berperan dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara ini tentu saja sesuai dengan peran masyarakat terlibat dalam pemberantasan korupsi. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pemberantasan korupsi, masyarakat pelapor tindak pidana korupsi mendapatkan perlindungan lebih khusus seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 10 Ayat 1 terdapat ketentuan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Kami korupsi sebagai kejahatan yang sistematik, maka solusinya harus dilaksanakan secara sistematik pula. Dalam ilmu hukum, teori legal system dari Lawrence M. Friedman yang meliputi yang pertama ada legal substance, yang kedua ada legal struktur, dan yang ketiga ada legal kultur.